Oke teman-teman, kita masih dalam pendahuluan dan yang pertama yang menjadi latar belakang di sini adalah filsafat sebagai proses berpikir yang sistematis dan rasional juga memiliki objek material dan objek formal. Objek material filsafat adalah segala yang ada. Segala yang ada mencakup ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Objek material filsafat dibagi atas 3 bagian, yaitu yang ada dalam alam empiris, yang ada dalam pikiran, dan yang ada dalam kemungkinan. Adapun objek formal dan rasional adalah sudut pandang yang menyeluruh, radikal, dan rasional tentang segala yang ada. Setelah berjalan beberapa lama kajian yang terkait dengan hal yang empiris semakin bercabang dan berkembang, sehingga menimbulkan spesialisasi dan menampakkan kegunaan yang praktis. Inilah proses terbentuknya ilmu secara berkesinambungan. Maka seiring dengan berkembangnya zaman, makin berkembanglah ilmu-ilmu pengetahuan yang ada. Kemajuan pesat ilmu pengetahuan yang dicapai manusia pada ujung pertengahan kedua abad ke-20 memungkinkan arus informasi menjadi serba cepat, apa dan oleh siapa dari seluruh muka bumi atau bahkan sebagian jagat raya, menembus ke seluruh lapisan masyarakat dengan bebas tanpa membedakan siapa dia si penerima. Tanpa mengenal batas, jarak, dan waktu, negara, ras, kelas ekonomi, ideologi, atau faktor lainnya yang dapat menghambat bertukar pikiran. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan terhadap pola kemasyarakatan alienasi adalah suatu kondisi psikologis seorang individu yang dinavasi oleh kesadaran semu atau tentang misteri keabadian termasuk Tuhan, keberadaan dan dirinya sendiri sebagai individu serta komunitas. Dan yang menjadi rumusan masalah di sini, yang pertama, apa itu moralitas? Yang kedua, bagaimana moralitas dan ilmu pengetahuan? Yang ketiga, apa dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan? Dan yang menjadi tujuan di sini yaitu, yang pertama, untuk mengetahui apa itu moralitas. Yang kedua, menjelaskan tentang moralitas dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menjelaskan dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan. Pengertian moralitas. Moralitas adalah istilah yang tentunya tidak bisa terlepas dari kata moral. Moral sendiri memiliki makna baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral sering disebut sebagai akhlak budi, pekerti, atau susila. Nah, moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu. Tanpa moral, manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Nah, moral adalah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Nah, apabila yang dilakukan seseorang itu tidak sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat, maka orang itu memiliki moral yang baik. Begitu juga sebaliknya, manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral. Artinya tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Baik, kita akan masuk dalam moral. Moral adalah produk dari budaya dan agama. Setiap budaya memiliki standar moral yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem nilai yang berlaku dan telah terbangun sejak lama. Jadi, penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat, wilayah, geografis, agama, keluarga, dan pengalaman hidup. Semuanya memengaruhi moral. Moral adalah konsep yang bisa berubah seiring perkembangan manusia. Moralitas juga dikenal dengan istilah yang sangat berkaitan dengan moral secara etimologis. Kata moral pun berasal dari kata mos dalam bahasa Latin. Bentuk jamaknya mores yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Moral adalah rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Moral merupakan ajaran tentang baik, buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral itu adalah baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral pun merupakan standar perilaku yang berlaku
yang memungkinkan orang untuk hidup secara kooperatif dalam kelompok. Moral mengacu pada sanksi masyarakat apa yang benar dan dapat diterima. Kata moral juga sering disinonimkan dengan etika yang berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani kuno yang berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, atau cara berpikir menurut Kamus Besar Moralitas pun. Segala sesuatu yang berhubungan dengan etika atau adat sopan santun. Moralitas adalah istilah yang menggambarkan nilai-nilai tertentu dari kelompok tertentu pada titik waktu tertentu. Kebanyakan moral tidak tetap, mereka biasanya bergeser dan berubah seiring waktu. Nah, kebanyakan orang cenderung bertindak secara moral dan mengikuti pedoman sosial. Meski moral dapat berubah seiringnya waktu, moral tetap menjadi standar perilaku yang digunakan untuk menilai benar dan salah. Moralitas adalah istilah yang sering kali menuntut seseorang menegur bahkan kepentingan jangka pendeknya untuk kepentingan masyarakat. Macam-macam moralitas. Moralitas adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket atau adat sopan santun. Moralitas ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, moralitas objektif. Moralitas objektif adalah moralitas yang memandang perbuatan sebagai suatu perbuatan yang telah dikerjakan bebas dari pengaruh-pengaruh pihak pelaku. Yang kedua, moralitas subjektif, yaitu moralitas yang memandang perbuatan sebagai perbuatan yang dipengaruhi oleh pengertian dan persetujuan si pelaku sebagai individu. Dalam hal ini dipengaruhi oleh latar belakang, kondisi pendidikan, dan sifat pribadi. Yang ketiga, moralitas intrinsik, yaitu moralitas yang memandang perbuatan menurut hakikatnya, bebas dari setiap bentuk hukum yang positif. Kemudian yang keempat, moralitas ekstrinsik, yaitu moralitas yang memandang perbuatan sebagai sesuatu yang diperintahkan atau dilarang oleh seseorang yang berkuasa atau hukum positif, baik itu dari manusia maupun dari Tuhan. Oke teman-teman, materi berikutnya yaitu moralitas ilmu pengetahuan. Nah teman-teman, manusia sebagai manipulator dan artikulator dalam mengambil manfaat dalam ilmu pengetahuan. Nah teman-teman, dalam psikologi dikenal konsep diri dan Freud menyebutkan ada 3, yaitu ID, ego, dan superego. Nah teman-teman, ketika manusia memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk tujuan praktis, mereka dapat saja hanya memfungsikan ID-nya, sehingga dapat dipastikan bahwa manfaat pengetahuan diarahkan untuk hal-hal yang destruktif, misalnya dalam pertarungan antara ID dan ego, di mana ego kalah, sementara superego tidak berfungsi optimal. Maka tentu atau juga nafsu anggaran murka yang mengendalikan tidak manusia mencantumkan pilihan dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan. Nah teman-teman, etika adalah pembahasan mengenai baik buruk semestinya, benar dan salah, yang paling menonjol tentang baik dan kewajiban. Nah keduanya bertalian dengan hati nurani yang bernaungan dalam filsafat moral. Oke teman-teman, di sini juga ada dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan tidak lepas dari perkembangan teknologi terhadap kehidupan masyarakat. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi manifestasi dari kebudayaan universitas yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Kehadiran iptek merupakan penanda adanya proses pembangunan yang tengah berlangsung dan dapat mempengaruhi atau meningkatkan tatanan hidup masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Nah, perbaikan dan peningkatan kehidupan masyarakat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi ini selanjutnya akan mengubah pada perubahan sosial dan budaya. Sebenarnya perubahan-perubahan tersebut merupakan hal yang wajar, namun pada beberapa hal menimbulkan sikap pro dan kontra di antara masyarakat. Nah, muncul sikap pro dan kontra tersebut
dipengaruhi oleh dampak yang dihasilkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang diuraikan berikut ini. Yang pertama, dampak positif. Adapun dari dampak positif yaitu yang pertama, kemajuan di bidang pendidikan dengan berkembangnya kesempatan belajar serta bertambahnya tenaga ahli dan terampil. Kedua, munculnya bentuk-bentuk integrasi formal di bidang politik, pemerintahan, hukum, dan ekonomi. Yang ketiga, kemudahan komunikasi dan transportasi sehingga masyarakat yang tempat tinggalnya berjauhan dapat bertemu dan berbicara setiap saat dengan mudah. Yang keempat, etos kerja tradisional yang hanya menggantungkan diri kepada nasib berubah menjadi etos kerja yang dinamis, ulet, optimis, dan terencana. Yang kedua, dampak negatif. Nah, adapun dari dampak negatif ini, yang pertama, unsur-unsur adat makin memudar, terutama yang berhubungan dengan religi dan kepercayaan. Kedua, ikatan kerabat dan keluarga luas semakin melemah dan bergeser hanya ke keluarga inti. Ketiga, pengetahuan tradisional, misalnya pengobatan tradisional semakin terlupakan. Keempat, moral masyarakat mengalami degradasi karena orang akan begitu mudah memproduksi barang dan jasa tanpa memikirkan efek negatifnya.